Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang yaitu salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan al-qanaah wal iffah. Sifat qanaah yaitu artinya kita selalu berusaha dalam hidup ini untuk senantiasa kita membangun sifat qanaah kita. Kenapa? Karena di dalam kehidupan walaupun kita menginginkan sesuatu yang ideal, terkadang kita tidak tercapai apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, agar supaya jangan terus-menerus dalam kehidupan itu kita kecewa, maka sifat qanaah ini salah satu penangkal agar supaya ketika kita menginginkan sesuatu lalu kemudian setelah ikhtiar usaha ternyata Allah kasihnya sesuatu yang berbeda, maka kita harus mencoba menerima apa yang Allah berikan kepada kita dan meyakini bahwa pemberian Allah ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat buat kita. Nah, berikutnya sekarang ini kita akan menjelaskan asy-syaja'atu wan najdah, yaitu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia memiliki sifat pemberani. Ya, juga Nabi ini juga dalam hidupnya dia termasuk sifat syaja'ahnya sangat kuat. Pemberani istilahnya. Wan najdatu, dan juga Nabi itu juga suka menolong. Jadi ya hidup ini kita harus ada istilahnya saling tolong menolong. Kehidupan kita ini dalam hidup ini kita tidak bisa hidup itu sendirian karena istilahnya ada apa, kita masuk kategori makhluk sosial yang selalu membutuhkan kepada orang lain. Tidak bisa kita hidup sendiri. Nggak mungkin kita nanam padi sendiri, digebuk sendiri, diambil sendiri, dimasak sendiri, capek kita. Belum sampai matang kita udah sakit duluan. Ya karena apa? Nyangkut segala macam kecapean. Ya karena sendirian semua. Coba kalau kita mikirlah ini artinya apa? Ini menunjukkan bahwa kita itu pasti pada hidup sama orang lain. Karena kita hidup kita itu akan butuh orang lain, nggak bisa sendiri. Orang kita makan nasi aja, kita beli singkong, beli segala macam. Ini ada keterlibatan orang, nggak mungkin. Coba kalau bapak itu istilahnya nanam dulu, nunggu dulu, nggak langsung kita pengen ngambil begitu baru nanam, wah langsung diambil, kagak bisa. Kelaparan duluan, pengen singkong baru nanam dulu. Lah jangka waktu 2 bulan baru makan. Waduh, gimana urusannya kan? Tapi dengan adanya orang lain yang selalu membantu dalam kehidupan kita, maka ketika kita butuh singkong, cukup kita ke pasar beli singkong 2 biji. Kalau kagak mau, langsung ke tukang gorengan, bang singkong 2 biji, beres. Apakah gak nikmat tuh kalau kehidupan begitu kita kalau dipikir nih Pak? Tapi terkadang hal-hal semacam ini sepele kita terkadang apa? Lupa gitu. Karena halnya hal sepele gitu. Padahal iya, udah begitu komplit lagi katanya itu kan. Jadi terkadang kita ini dalam hidup begitu Pak. Maka kita harus harus berpikir ke depan. Nah, artinya ternyata iya. Maka ini diperlukan. Maka di sini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asja'an nasi. Nabi Muhammad itu manusia yang paling berani. Urusan berani Nabi nomor 1. Urusan tolong menolong Nabi nomor 1. Urusan ibadah Nabi nomor 1. Urusan apapun yang berkaitan dengan kehidupan selalu Nabi nomor 1. Pantas semua orang pedagang maunya nomor 1, kecap nomor 1, ini nomor 1 semua. Nggak ada yang nomor 5, nomor 6 gitu kan.
Tapi kalau pemain bola itu banyak nomornya. Nah, nggak bisa nomor 1 semua kan. Banyak nomornya. Artinya Nabi ini asja'an nas, manusia yang paling berani. La yakhafu al-mauta fi i'la'i kalimatillahi wa iqamatil haq. Nabi ini tidak takut mati dalam menegakkan sebuah kebenaran. Wa i'la'i kalimatillah, dan meninggikan kalimat Allah. Walaupun demikian bukan berarti kita kemudian membabi buta. Tetap Nabi menggunakan akhlak. Jadi terkadang kalau kita ini nggak menggunakan akhlak, mentang-mentang bahwa ini sesuatu yang kagak benar, udah sikat habis. Wah, kagak bisa begitu. Jadi ada kalanya mungkin kenapa dia berbuat begitu, kan begitu harus dicari dulu. Kenapa dia ini adalah bisa sampai minum-minuman, nggak langsung apa? Makanya ketika dalam masalah hukum aja Rasulullah menerapkannya itu apa? Oleh Allah SWT dulu khamr nggak langsung dia apa? Diharamkan. Kenapa? Karena memang pada saat itu mereka udah sebelum Mas Ustaz ya memang senangnya tukang minum, tukang mabok. Maka kalau sekaligus maka dikatakan apa? Itu minuman ada manfaatnya juga katanya, tapi juga ada bahayanya lebih besar. Terus ketika sudah dididik, ditarbiyah dan dia sudah kuat, baru ketika kita ini mendakwakan sesuatu, ada orang datang, Tad, saya ini pokoknya udah istilahnya tukang minum segala macam, kemudian kita udah banyak dosa, ini kira-kira bagaimana, nggak pernah sholat, kira-kira bagaimana ya saya kalau mau ini istilahnya mau bener apa? Oh kata ustaznya, kagak bakalan bisa lu, kata udah neraka. Wah, kagak, udah kalau model begini apa? Besoknya kagak. Jadi saya ingat Pak, saya ingat peristiwa ini. Dulu waktu masih muda ya, itu saya itu apa namanya, ada jamaah ibu-ibu. Nah kita disuruh, teman saya di Majelis Ulama itu kata saya, bener, nah katanya itu apa, ada ibu-ibu pengajian katanya, ente tolong ngisi deh katanya. Begitu lihat, ini pembacitaan, ibu-ibu kayak saya ke situ mau ngaji apa? Dah, kok pada papa celana pendek Pak? Astagfirullahaladzim, mau ngaji atau mau main bola ini ya? Apa kagak bingung? Ibu-ibunya namanya juga di ibu-ibu komplek itu Galaksi dulu itu. Iya. Itu apa? Kaget saya. Loh, teman saya kok ngasih majelis taklim begini? Bagaimana urusannya? Ternyata Pak, apa? Itu pelan-pelan saya kaget. Waduh, gimana ya? Saya mau ngajak ibu-ibunya lagi, ibu masih muda-muda semua. Ada yang suaminya itu di Amerika kerjanya Pak. Ada yang ini, wah begitu saya perserahnya itu, waduh ini ngajar kita ya Allah ini ya, ngelihat paha sama saya ngajar pahala ya Allah, impas aja deh. Mudah-mudahan ya Allah impas gitu. Iya, di sisi lain kita masih muda waktu itu. Ya, mau ngaji, dah bagaimana dia? Ngaji Quran, Ustaz katanya mau Quran. Oh udah nggak usah ngaji dulu. Ngapain Ustaz katanya? Kagak, udah ngobrol aja. Saya ajak ngobrol. Nah ngobrol Islam, ngobrol jadi nggak langsung Quran dulu nih. Ngobrol tentang Islam terus. Nah itu berbulan-bulan. Baru kemudian apa? Baru dia mau ngapa belajar Quran. Terus saya ceritakan tentang apa itu Quran. Kita punya kita orang Islam itu ya. Terus akhirnya dia mau ngaji Quran. Ngaji Quran masih pakai celana pendek pada, aduh kacau ini urusan saya kalau begini ini jadinya. Iya Pak, artinya ingat begini nih saya, artinya di sisi lain memang itu adalah kita jelas itu artinya apa pengajian habis ngaji Qurannya mana, Quran taruh di bawah, terus ada bantal nggak, saya bilang bantal kan gitu, taruh di Quran situ. Ngaji masih alif, ada yang masih alif-alifan masih segala macam deh, tergantung ininya. Terus baru saya tolong kalau ngaji ditaruh di sini,
di pahanya dia gitu. Nah, habis gimana saya? Waduh, ini ya. Mau bilang, "Bu, ini neraka semua udah bebas." Bingung saya kan. Ini peristiwa saya kaget. Di waktu sudah sama teman saya ngasih ente, saya bilang ngasih jamaah yang model nggak jelas ini. Waduh, katanya saya. Akhirnya apa itu? Hampir setahun, Pak. Baru ternyata ini latar belakang mereka saya kagak tahu. Begitu cerita, oh pantes mereka kering, nggak kenal agama. Ada yang dulunya kata Ustaz, saya lihat ininya, foto-fotonya di luar negeri semua. Dulu waktu kecil agak pantas kagak pernah kenal agama. Tuh Pak, itu sampai lama saya. Terus cerita, aduh Ustaz, katanya alhamdulillah katanya ini. Dulu mah katanya ini. Oh ya udah, saya kaget itu. Jadi saya begitu lihat begitu, ingat guru saya. Dr. Hasan itu katanya nanti walaupun kita menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang batil, tapi jangan langsung apa? Main babat aja. Ada tata caranya, ada akhlak yang harus kita bina. Rasulullah itu membina umat itu luar biasa. Ya kudu sabar ya kan. Kemudian doain terus, saya bilang itu. Sampai akhirnya itu salah satu dari mereka itu anaknya dimasukin di pesantren putra. Saya itu, ame anaknya tuh. Dia kerjanya di Amerika. Ya saya juga sempat ngalami dikasih minyak wangi banget gitu ya. Ternyata minyak dari luar negeri gitu ya. Nyobain juga gitu sama dia. Itu ampe tuh. Akhirnya begitu anaknya udah baik ya, kitanya udah kagak aja di putra lagi. Tahu-tahu anak nggak jelas lagi. Aduh saya sampai masya Allah itu luar biasa, sampai ibu itu istilahnya menganggap saya ini sebagai adik, sebagai anaknya, karena memang kita waktu itu masih muda, masih kecil istilahnya ya, baru dari pondok, belum ini ya, kagak ngerti gitu. Wah, dikasih temen saya itu di Majlis Ulama waktu itu di DKI itu katanya. Artinya apa? Nabi ini asja'an nas, manusia yang paling kuat, manusia yang paling berani. La yakhafu al-mauta fi ila'i kalimatillah, enggak pernah jadi apa? Itu istilahnya dia mengatakan tidak akan takut kepada kematian fi ila'i kalimatillah wa iqamatil haq, dalam menegakkan sebuah kebenaran. Jangan takut mati, jangan takut ini dalam masalah menegakkan sebuah kebenaran walaupun ini berat. Wa lihada syahida sallallahu alaihi wasallam ma syahida minal ghazawati fi kulli hayatihi. Oleh karena itu Nabi selalu ikut perang. Nabi berperang al-ghazawat. Ada syariah, ada ghazawat. Kalau ghazwah itu artinya peperangan yang Nabi ikut, namanya ghazwah. Kalau peperangan Nabi hanya ngutus tidak ikut berperang, itu namanya syariah. Istilah-istilah di dalam masalah ini ya. Dalam kehidupannya Nabi selalu mengikuti beberapa peperangan. Wa ma sumi'a anhu marratan annahu hamma bita'akhuri an maqamihi. Dan tidak pernah terdengar satu kali pun bahwasanya Nabi Muhammad SAW sengaja, yaitu apa? Terlambat untuk datang dalam masalah peperangan, dalam menegakkan sebuah agama. Artinya dalam berdakwah, dakwah Nabi terkadang menggunakan perang, ya kan? Walaupun peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu pasti karena itu jalan terakhir. Kalau dihindari oleh Rasulullah, jangan melakukan peperangan. Wa katsiran ma yaqifu amama jaishihi mubarizan li'a'daihi. Bahkan banyak sekali Nabi itu berdiri di depan musuh-musuhnya. Padahal musuhnya itu katanya wa fihim al-abtalu alladzina tadribu bi syaja'atihim al-amtal. Padahal musuh-musuhnya orang-orang kafir Quraisy itu sangat pemberani. Dikenal sahabat Umar sebelum masuk Islam, beraninya luar biasa, ditakuti. Itu
Ruwiya Ahmad wa Tabrani, ada satu riwayat hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Tabrani, Imam An-Nasa'i dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha qala, yaitu adalah bersabda. Kata Sayyidina Ali, qala berkata Ali, inna kunna idza stadda al-ba'su wa ihmarat al-khadaqah atqaina bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa aqrabuna ilal aduwi. Jadi kata Sayyidina Ali, saya katanya kalau sudah sangat takut sampai mata udah merah ini, ketika kita takut dalam perangan itu, maka saya berlindung kepada Rasulullah. Sayyidina Ali, kalau ketika dia perang kemudian dia terjadi rasa takut luar biasa, maka dia selalu berlindung kepada Nabi, karena Nabi itu selalu apa? Dekat dengan musuh. Itu Rasulullah. Warwa Al-Bukhari, dan meriwayatkan Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzatir riqa'i, katanya. Kami, kata Jabir, pernah kami bersama Rasulullah di dalam peperangan Dzatur Riqa. Nah, ini peperangan Dzatur Riqa ini adalah peperangan di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mampu menundukkan kekuatan Quraisy dan kekuatan orang-orang Yahudi, lalu kemudian ada orang-orang Badui yang dihadapi oleh Rasulullah. Orang-orang Badui ini membuat kerusuhan, membuat onar terus-menerus sampai-sampai sahabat-sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk mendakwakan di sana itu sampai ada 70 sahabat yang dibunuh oleh mereka. Karena terjadi onar, dia merampok segala macam. Orang-orang Badui ini akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk melakukan peperangan. Ketika melakukan peperangan di sana, kemudian di Najd Rasulullah SAW membuat apa? Yaitu markas. Ketika membuat markas di sana, lalu apa? Akhirnya itu musuhnya begitu banyaknya, itu adalah takut, akhirnya musuhnya lari. Belum perang itu mereka semuanya pada lari. Maka dikenal dengan nama Dzatir Riqa, itu artinya yang mempunyai kain-kain sobek. Apa artinya? Peristiwa ini Rasulullah SAW itu peperangan, ketika mau ke sana mengutus 6 orang ini, nggak ada, cuman 1 onta. Ontanya 1, sehingga gantian naik ontanya. Dalam perjalanannya yang jauh, kerikil itu segala macam, akhirnya kakinya pada berdarah. Sahabat 6 ini, karena apa? Nggak punya, mau perang kekurangan, karena memang nggak punya modal, bahasa kita. Tapi dengan makanya Dzatur Riqa ini adalah di dalam sejarah selalu di apa? Yaitu diabadikan. Karena momentum ini momentum yang sangat luar biasa. Apa luar biasanya? Yaitu dia orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin, tapi dalam masalah jihad mereka tidak, rasa ininya nggak ada. Istilahnya rasa takut apa, udah semangatnya, walaupun kakinya pada berdarah sampai disobek-sobek karena nggak ada lagi, kainnya disobek lalu diiketin untuk menahan daripada sakit yang di sini di kaki. Maka disebut Dzatir Riqa. Apa? Falamma ataina. Maka ketika Nabi pulang, nah, dari itu, karena memang musuhnya belum peperangan, walaupun ini tidak ada satupun yang menjadi istilahnya yang meninggal, nggak ada, karena nggak jadi peperangan. Yaitu apa? Falamma ataina ala syajaratin dzalilatin taraknaha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Maka ketika kami mendatangi sampai kepada pohon untuk berlindung, kemudian itu para begitu pulang, mereka kemudian di dalam perjalanan dia berlindung. Nabi nyari tempat lindungannya di bawah, udah ada apa pohon, dia berlindung di situ.
Nah, ketika berlindung apa? Taroknaha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi sendirian, yang lainnya pada nyari di sana. Berlindung mereka pada nyari sendiri. Ketika Rasulullah berlindung karena mungkin capek, Rasulullah tidur di situ. Pedangnya dicantolin di apa namanya itu di pohon itu. Begitu lagi tidur pulas, falamma faja'a rajulun minal musyrikin, lalu datanglah seorang dari orang-orang musyrik. Maka kemudian salah satu dari orang musyrik mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa saifun nabi mu'allaqun bisyajarati. Sementara pedangnya Nabi digantungkan di pohon. Dia pulas. Fahtaratohu. Kemudian si laki-laki dari orang Quraisy itu mengunuskan pedangnya. Nabi lagi tidur. Mengunuskan pedangnya. Faqala lahu. Lalu dia berkata kepada Nabi, takhafani. Begitu dia Nabi lagi tidur, lalu kemudian diambil pedangnya. Kalau di riwayat ini istilahnya sampai dikatakan fajartum faqala lahu, maka rajul itu berkata, yaitu salah satu dari orang musyrik itu mengatakan kepada Nabi, takhafani, apakah kamu takut sama saya? Apa? Faqala lahu, la. Kata Nabi, enggak saya. Terus man yamna'uka minni, terus siapa yang akan bisa menghalangimu? Kamu udah di sini, pedang udah di sini nih, tinggal jos gitu bahasanya. Apa dia bilang? Allah. Siapa yang menghalangi saya? Katanya Allah. Begitu dilihat itu Allah langsung apa? Gemetar, lemes semua itu orang musyrik itu. Karena apa? Memang Nabi padahal kalau secara akal masuk nggak bisa. Orang-orang musyrik di riwayat Bukhari Muslim yang lain, ini kan riwayat Bukhari juga Imam Muslim. Di dalam hadis yang lain itu nggak sampai situ. Artinya apa? Ketika Rasulullah SAW lagi tidur pulas, kemudian orang musyrik ngambil apa? Pedang. Itu harusnya apa? Udah enak kan? Orang lagi tidur pulas Nabi. Tapi kenapa itu nggak bisa? Karena begitu dia ambil pedangnya, mau begitu lemes duluan. Ini namanya istilahnya apa? Sesuai dengan ayat Al-Quran, wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjagamu daripada apa? Manusia yang akan membahayakan kepadamu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga kita ini. Dia kalau secara akal, kata Imam Al-Buaiti itu, dia bilang, kata ini secara akal apa? Udah kesempatannya itu Nabi lagi tidur. Tapi ini adalah Rasulullah yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak, nggak bakalan bisa. Banyak sekali hal yang sampai ketika Rasulullah mau diracun saja dijaga. Mau diracun makanan ini, ngomong dagingnya. Mau dimakan, kata Rasulullah, kata daging, ya Rasul, ini jangan, ini ada racunnya. Nggak jadi. Akhirnya apa? Dimakan, dicoba oleh sahabat, langsung meninggal itu, kena racun. Nabi ngomong, enak kalau begitu, kita begitu mau udah, jangan makan ya ini ya, ada racun. Waduh, hebat gitu. Artinya apa? Itu bahwasanya sesuai dengan firman Allah, wallahu ya'simuka minan nas, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Jadi di dalam surat Fatir ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika kita belajar tentang bagaimana upaya-upaya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi untuk membunuh Nabi, semuanya nggak pernah terjadi, gagal. Bukan berarti Nabi kemudian jaga, artinya tetap Nabi itu juga kayak kita manusia, mereka juga pengen melakukan sesuatu tapi nggak jadi mudah. Ketika mau ada orang lempar batu yang gede di atas, akhirnya apa? Enggak dia, banyak.
Ketika mamangnya sendiri mau jeblosin, akhirnya kejeblos apa? Dianya sendiri. Begitu Nabi sebenarnya sudah mau masuk lubang, tapi kata lubangnya, jangan, ini ada lubang. Kagak jadi, minggir. Begitu minggir, orang-orang yang utusan itu, ya Abu Lahab, tuh Muhammad kagak jadi, masa dia lagi sakit, pura-pura sakit, takutnya apa? Langsung lompat dari tempat tidurnya. Dia yang kejeblos. Coba, udah kejeblos akhirnya apa? Minta tolongnya sama siapa? Nabi Muhammad. Lalu botak ya kan? Artinya apa tuh? Tapi Nabi Muhammad walaupun mamangnya ini begini, tetap dia apa? Ditolongin. Ini ya kalau artinya apa? Kita ini ya kalau kita kan kagak begitu. Ya karena kita kan terbatas. Ya kan terbatas. Sahabat Abu Bakar aja itu terkadang dia marah. Pernah ada seseorang yang selalu dibantu oleh Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq itu selalu membantu ini, namanya Mistah bin Athasa. Mistah bin Athasa ini selalu dibantu oleh Rasulullah. Tiba-tiba dia termakan, kalau istilah sekarang, hoak. Dia mempercayai terhadap hadisul ifki, yaitu apa? Tentang Siti Aisyah. Lah ya bayangin Abu Bakar kurang ajar lu katanya, udah dibantu-bantu kamu percaya bahwa Siti Aisyah ikut mempercayai bahwa Siti Aisyah berselingkuh. Wah, marah besar. Lalu apa? Bersumpah Abu Bakar, pokoknya mulai hari ini gua kagak bakalan bantu lo. Kurang ajar kamu ini kalau kita istilah sekarang. Gua kagak mau bantu. Sampai bersumpah. Tapi karena Abu Bakar turun ayat itu. Masya Allah. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati. Artinya apa? Jangan ditegur sifat Abu Bakar itu. Melalui apa? Rasulullah ayat ini turun, maka kemudian Rasulullah memberitahukan kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar akhirnya, oh ya enak, kita pengen dapatkan ampunan dari Allah. Akhirnya apa? Kagak jadi, dicabut lagi bayang. Tetap membantu Abu Bakar. Ya kita sebagai manusia wajar ya, coba bayangin kita nih. Orang yang selama ini kita bantu, kita gedein dari kecil, kurang ajar sama kita, kira-kira gimana Pak? Wah, matiin aja udah sekalian Pak. Ngapain ya kan begini kan? Istilahnya kita gitu. Jadi memang kadang ini kehidupan begitu. Dikatakan man yamna'uka minni qala Allah. Siapa yang akan menghalangi itu? Allah. Begitu sampai 3 kali bilang Allah langsung lunglai. Kalau kita Allah 100 kali tetap aja berbeda. Omongannya sama, doa ini sama terkadang ya. Kita sama, berdoa ini sama, bacaannya sama bismillah. Tapi yang satu luar biasa khasiatnya, yang doain sama, begitu kita lain. Kenapa? Karena mereka dekat dengan Allah. Kita banyak dosa, jadi ya nggak begitu antik jadinya Fatihahnya. Sama-sama yang dibaca Fatihah, tapi yang satu manjurnya luar biasa, yang ini kagak manjur-manjur. Kenapa ini? Sama-sama Fatihah yang dibaca, sama-sama ini. Ya tergantung kedekatan kita, keikhlasan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sama begitu. Begitu Rasulullah langsung Allah rontok ini semua. Orang-orang musyrik yang begitu beraninya itu seketika itu lumpuh di hadapan Nabi Muhammad SAW. Terus biarkan Nabi nggak ngomong, terus dibiarkan aja dia pergi. Nggak nasihatnya nggak apa-apa. Itu Rasulullah. Walaupun begitu Rasulullah tidak apa, dendam enggak. Wa min sajayahu sallallahu alaihi wasallam an-najdah, yaitu apa? Di antara perilaku Nabi itu Nabi suka menolong. Ya kita hidup ini harus wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita harus selalu tolong menolong. Karena kita tidak bisa itu sendiri. Fakana yanjudu ad-du'afa.
min dhulamil aqwiya. Nabi selalu membantu menolong orang-orang yang lemah, du'afa. Istilahnya kalau sekarang namanya kaum du'afa. Makanya kita di masjid apa itu ada namanya santunan untuk anak yatim dan du'afa. Itu artinya apa? Karena memang ini yang perlu disantunin, ini yang perlu ditolong. Mereka-mereka ini sangat membutuhkan. Nah, itu. Min dhulamil aqwiya, daripada kezalimannya orang-orang yang kuat. Nabi selalu membela yaitu ad-du'afa. Wa yuqaddimu ala takhlisil mustanjidina bihi. Nabi selalu ke depan untuk menyelamatkan orang-orang yang minta pertolongan. Nabi selalu kalau ada orang minta tolong pasti. Ya, Nabi itu kan kalau urusan istilahnya dermawannya luar biasa. Nabi duit banyak dikasih, lalu kemudian dibagi-bagikan, digelar sampai habis duit. Ya karena memang begitulah Rasulullah SAW, orang-orang dulu berjuang dalam menegakkan agama ini luar biasa, yaitu adalah perjuangannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa yuhmihim mimma yu'dhihim. Kemudian juga Nabi menjaga mereka daripada hal-hal yang menyakiti mereka. Jadi orang-orang selalu Nabi yaitu menolong orang-orang dhaif, menolong anak-anak yatim, juga menjaga mereka yaitu daripada yaitu akan disakiti. Bijibri khawatirihim, dengan apa? Dengan cara Nabi menghibur ketakutan mereka. Jadi orang-orang du'afa yang para ketakutan itu dihibur oleh Nabi Muhammad SAW agar supaya mereka tidak sedih. Itu Rasulullah. Wa ammal ladina idza stanjadahum aljarun itfa'i hariqin syahadu. Nah, adapun kebiasaan kita itu ketika ada tetangga menolong mereka karena apa? Untuk memadamkan yaitu apa? Kebakaran. Memang terjadi kebakaran. Terkadang kan ada aja orang itu ketika ada musibah dia memanfaatkan musibah untuk apa? Nyolong segala macam itu jarak. Iya, kan ada aja. Nah, itu kalau kata di sini nih. Li'itfa'i tahrikin syaradu, mereka lari, tapi mereka semua lari ke situ ternyata apa? Untuk menjarah kesempatan, bukannya menolong. Nah, sama seperti apa? Kalau ada tabrakan begitu ini kan, akhirnya dia membantu, begitu ada ini diambil sama dia. Nah, dompet segala macam, orang dia kagak ini tuh, nggak ada. Ya artinya maksudnya ada orang yang begini katanya ini. Iya walaupun jarang ya istilahnya. Auja'u walakin liyatafarraju aw liyasluku katanya tuh. Tapi mereka datang supaya apa? Ya dalam rangka istilahnya apa? Tetapi supaya ada kalanya orang itu bukan membantu lari, dia lihat doang. Oh ada kebakaran itu ya katanya. Begitu doang ada. Lihat doang bukan membantu. Yang banyak kan lihat doang kita. Nonton, iya bahasa kalau kita nonton deh. Nonton doang, videoin, konten. Oh ini ada kejadian. Nah, bukannya dia, lihat tuh orang geletak di semua. Dianya diem aja, konten aja. Nah, akhirnya dia yang masyhur itu. Artinya, ya konten boleh juga nolong. Istilahnya begitu di sini. Wa idza ra'aw hayawanan yaftarisu tiflan harabu minhu. Kalau ada binatang yang nyeruduk anak kecil, kita begitu lihat kita lari juga kan. Bukannya kita menolong. Karena apa? Ya kita takut. Nah, beda dengan Nabi kan. Nabi kenapa? Kalau Rasulullah macan apa? Tunduk. Galaknya kayak apa? Di depan Nabi begini. Kalau kita di depan kita, iya kan? Iya, bukannya tunduk gitu istilahnya. Nah kalau di depan Nabi semua binatang semuanya tunduk. Harubu minhu au idaru au alususa yang habuna imro'atan farobi, atau yang lihat ada begal, ya,
begal ini sedang merampok seorang wanita katanya. Lalu mereka apa? Lari, ketakutan. Ada orang berantem apa kita lari. Makanya selalu apa? Yang berani apa? Ya polisi. Anak-anak itu yang dulu itu ada di Jatiwangi sini nih. Apa kalau malam tuh ngetrek itu sampai banyak sekali udah pada bergelimpangan itu. Pada tawuran. Tawuran apa dulu itu. Akhirnya apa? Begitu polisi langsung udah habis dia berani. Kalau yang lain dibabat juga. Tapi begitu polisi langsung kejar, akhirnya itu udah banyak yang meninggal apa, tapi tetap anak-anak yang namanya juga anak-anak belum berpikir ini ya. Dia nyawa dianggapnya murah. Kasihan istilahnya kan. Harusnya dia itu masa depannya masih lama, gara-gara karena apa? Ya itu ngikut ya. Ngetrak itu. Wa ulaika humul jubana'u alladzina yafirruna minal maut. Ya mereka itulah termasuk orang-orang yang penakut kata. Takut mati. Kita juga begitu ada perampok begitu ya kita lari karena apa? Kita takut dibacok, ditembak, iya kan? Maka kita pun ikut lari itu istilahnya. Fa yaqauna fihi. Makanya dikatakan rawa Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala syarru ma fir rajuli syuhun hali'un wa jubnun khaliqun. Kata Nabi, yaitu hadis riwayat Abu Dawud dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, syarru ma fir rajul, sesuatu yang paling jelek pada seseorang itu apa? Syuhun hali'un, pelit. Istilahnya korek. Pelit yang apa? Yang menyengsarakan. Orang yang pelit itu akan apa? Ya menyengsarakan lah. Atau wajubnun, dan juga yaitu apa? Penakut yang akan melemahkan. Nah, ini adalah salah satu sifat, makanya Rasulullah SAW dikasih oleh Allah memiliki sifat syajaahnya sangat luar biasa. Walaupun Rasulullah melihat sahabat umat berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada umat agar supaya Islam ini kuat dengan masuknya Islamnya sahabat umat, karena ditakuti. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti besok akan bicara tentang at-tawadhu', sifat tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.